Oke, selamat malam. Mungkin, buat teman-teman yang belum bergabung di Zoom malam hari ini, kita tunggu sampai 19.45 ya, agar teman-teman yang belum gabung bisa segera gabung, begitu. Kita tunggu sampai 19.45 ya, untuk kita mulai Zoom pada malam hari ini. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Ya, terdengar jelas, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Kita tunggu sampai jam 19.45 ya, Pak. 3 menit lagi, gitu. Oke, Bapak Ibu, semua, mungkin bisa kita mulai aja ya untuk Zoom pada malam hari ini. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, untuk, bapak-bapak, teman-teman semua yang sudah bergabung pada acara webinar pada malam hari ini. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas ya, tentang bagaimana sih, bisnis rental pada saat ini dengan, eee, optimalisasi ya. Jadinya nanti, Bapak Ibu
semua sebagai owner ya, jadinya masih bisa santai gitu, tinggal pantau-pantau aja. Nah, pada malam hari ini spesial dari narasumber kita, founder dari Sever Indonesia, Bapak Oni akan berbagi ilmu tentang manajemen rental yang baik itu seperti apa gitu ya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung kita panggilkan aja Pak Oni. Pak Oni, halo Pak Oni. Halo, selamat malam, Mbak Ayu. Selamat Oh malam, ya, selamat malam Bapak Pak Ibu Oni. semuanya. Ya Pak Oni, mungkin Pak Oni nanti bisa spill ya, sedikit bercerita tentang bagaimana caranya sebelum ke materi ya. Sebelum ke Ya, materi ya. kita intermezzo dulu ya, biar teman-teman pengelola usaha rental ini semakin semangat untuk men-upgrade ilmu. Nah, spill dulu ini gimana Pak Oni, bagaimana caranya manajemen rental yang baik itu seperti apa? Jadi kurang lebih kalau di sebelumnya, selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Salam kenal. Ini tadi saya lihat di chat sudah ada yang saling kenal, Alhamdulillah. Jadi tempat bersilaturahim. Semoga malam ini akan menjadi malam yang baik untuk berbagi ilmu untuk kita semua. Nggih. Jadi, oke. Manajemen rental yang baik sebetulnya itu kalau kita bicara bisnis nggih, bisnis apalagi manajemen rental itu adalah goalnya adalah kepuasan pelanggan. Jadi dari kepuasan pelanggan ini efeknya satu kita punya pelanggan yang loyal, kemudian dari pelanggan yang merasa puas tadi itu akan mereferensikan bisnis rental kita ke relasi-relasinya. Nah, gimana caranya bisnis rental itu memiliki konsumen yang loyal, sorry. Nah, itu dimulai dari internal manajemen dahulu, yang nantinya akan saya diskusikan, saya sharing berdasarkan pengalaman saya handling beberapa rental dengan level UMKM rental ataupun rental yang sudah mengelola kurang lebih 200 sampai 300-an unit. Seperti itu, Mbak Ayu. Masih commute, Mbak. Mbak Ayu, suaranya masih commute. Oke, baik Pak Oni, mungkin langsung aja ya. Sekarang Ya, sudah ya, terjelas suara saya ya. ya, oke. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi ya, saya ada sedikit ini mengajak bapak-bapak, kayaknya di sini bapak-bapak semua kan ya, mengajak bapak-bapak semua untuk berpikir sejenak. Eh, Masih sering bingung mungkin ya untuk mengatur jadwal unit, terus masih mencatat transaksi secara manual, atau owner belum benar-benar bisa lepas karena semua masalah bergantung karena pada diri sendiri. Kalau jawabannya iya, berarti malam ini bapak-bapak semua, teman-teman semua berada di tempat yang tepat ya. Karena kita akan belajar bagaimana membuat bisnis rental bekerja lebih sistematis dan lebih mudah dikembangkan. Seperti itu ya Pak Oni ya. Ya. Oke, sekarang kita langsung aja ya Pak Oni ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Oni untuk menyampaikan materi. Waktu dan layar sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Oni. Oke, terima kasih Monggo. Mbak Ayu. Oke, izin share screen, Bapak-Bapak. Apakah sudah terlihat layar saya? Terlihat, terlihat jelas Pak, Pak Oli. Terlihat, Oke, terlihat. oke, terima kasih. Oke, mari kita mulai. Jadi, judul malam ini adalah bagaimana caranya mengelola bisnis rental itu secara autopilot.
Ini saya sendiri, Oni Sabtanugraha. Jadi saya adalah owner dari Seven Smart. Di materi ini nanti yang Bapak-Bapak akan ketahui adalah satu, bagaimana caranya mengelola prospek, kemudian menyimpan data prospek, dan mengkonversi bagaimana menjadi customer dengan manajemen follow up otomatis. Itu yang pertama. Yang kedua, cara kelola unit rental supaya aman, terkontrol, sistematis, dan otomatis. Oke. Yang ketiga, cara kelola keuangan rental supaya terkontrol oleh owner, minim fraud, dan tersistem dan otomatis juga. Oke, saya Oni Sabtanugraha, founder dari Seven Smart. Saya sudah 14 tahun bergelut di sistemasi bisnis, sampai sekarang handling kurang lebih seratusan klien, dan saya juga mendampingi salah satu bisnis rental yang mengelola 200 sampai 300 unit. Nah, ini foto saya. Wah, ini saya bersama dengan salah satu owner rental mobil di Jawa Barat. Ini kemudian Seven Smart juga kami bekerja sama dengan luar negeri, dengan Jepang untuk pembuatan manajemen otomatisasi untuk sirkuit. Nah, itu ini hanya intermezzo aja ya. Intermezzo aja. Oke, tantangan bisnis rental. Persaingan semakin ketat. Jadi pertumbuhan pengusaha rental, baik itu corporate atau UMKM itu tahun demi tahun meningkat sangat pesat. Jadi persaingan itu sudah semakin ketat. Kemudian perang harga. Perang harga antar rental itu juga menekan margin atau keuntungan. Kemudian pelanggan menuntut kepastian lebih cepat. Di saat nanti order Bapak itu bertambah, operasionalnya juga akan semakin rumit. Nah, salah satu yang penting, jika Bapak-Bapak itu tidak bisa menganalisa data, karena segala sesuatunya masih tercatat di buku, di WhatsApp, dan sebagainya, itu akan efek dominonya terhadap keputusan Bapak yang terlambat. Nanti akan saya kasih contohnya. Oke, ini beberapa studi kasus. Kasus pertama itu booking lama. Booking lama, misal ada customer yang mau booking, tetapi dari pihak rental itu belum bisa memberikan informasi, contoh unitnya tersedia atau tidak, harganya bagaimana, dan sebagainya. Jadi kecepatan informasi yang mengakibatkan lambatnya informasi yang mengakibatkan proses booking lama itu dampaknya membuat customer nanti bisa berpindah. Karena sekarang untuk kita order rental itu sudah sangat mudah, tinggal WA, kemudian lihat di media sosial dan seterusnya. Jadi kecepatan customer untuk bertanya pesan rental ke rental A, rental B, rental C itu sangat cepat sekali. Kemudian perang harga. Karena banyaknya pelaku rental, akhirnya pada perang harga nih. Walaupun biasanya itu di masing-masing kota itu sudah ada komunitas rental yang sudah menyepakati harga rental untuk Avanza berapa, untuk Innova berapa, itu biasanya sudah disepakati. Namun banyak juga yang kemudian tidak ikut komunitas sehingga dia bisa ngeluarin harga sendiri dengan margin yang lebih tipis. Nah, ini yang perlu Bapak-Bapak perhatikan adalah dengan Bapak ngeluarin harga yang minim, itu Bapak harus benar-benar bisa ngontrol pengeluaran biaya operasional di rental Bapak. Dan tadi respon lambat, misal di WA nggak segera balas, WA-nya jam 30 menit baru dibalas, atau 1 jam udah baru dibalas, itu efeknya si customer biasanya dia sudah bisa dapat unit dari rental lain.
Jadi customer zaman now itu sudah nggak suka menunggu karena kecepatan informasi di teknologi media sosial saat ini. Nah, data terlambat. Data terlambat, keputusan owner telat, contohnya seperti ini. Kita punya kelola katakanlah 5-10 unit rental. Ada yang masih angsuran, ada yang dari investor. Biasanya seperti itu ya. Unit yang dikelola itu dari unit sendiri yang memang ada yang beli cash, ada yang beli kredit sehingga ada angsuran setiap bulan. Kemudian ada unit rent to rent atau ada orang yang investor yang nitipin mobil di tempat kita. Contoh data terlambat itu seperti ini. Untuk Innova, dia angsuran katakanlah 7 atau 8 juta. Saat tanggal 15, kita nggak tahu nih, ini si Innova ini sudah dapat berapa ini totalnya ini. Apakah baru dapat 3 juta, atau dapat 5 juta, atau malah baru dapat 1 juta. Di saat kita hanya berdasarkan ingatan, itu akan menjadi kendala. Nah, kita baru sadar di tanggal 25, ternyata si Innova ini targetnya, karena dia punya angsuran 8,5, paling enggak dia target harus 10 juta. Tanggal 25 baru kita ketahui, ternyata katakanlah baru dapat 4 juta, masih harus ngejar 4 juta selama sisa akhir bulan. Nah, keterlambatan informasi data itu juga sangat penting dalam pengambilan keputusan. Bagaimana jika tanggal 10 kita sudah bisa lihat secara real time? Oh, motor Innova ini sudah target 10 juta atau target 8 juta dan seterusnya. Jadi mohon maaf Bapak bisa dibantu mute dulu. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada testimoni dari beberapa klien kami yang sudah Selamat siang, menggunakan saya owner aplikasi. dari Santi Bali Rental yang berada di Bali, lokasinya di Denpasar tepatnya. Saya menggunakan Seven Rent sudah beberapa bulan ini. Untuk fiturnya bagus, fungsinya juga untuk administrasi, invoicing itu menurut saya sih sangat bagus sekali. Jadi kedepannya saya akan terus pakai Seven Rent. Mantap. Selamat siang, saya Oke, ini dari owner dari Bali, Santi Bali, dan satu lagi ini juga ada. Halo, selamat siang. Saya Zen, pemilik dari rental mobil Digdaya Autoren, Banjarbaru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selama kurang lebih hampir 1 tahun, saya menggunakan aplikasi tersebut. Saya rasa cukup membantu dalam hal pencatatan keluar masuk mobil, jadwal mobil, keuangan, dan piutang-piutang yang belum terbayarkan itu bisa jadi satu di situ. Ayo teman-teman, kalau misalkan mobilnya sudah banyak, sayang kalau untuk pembukuannya itu masih manual, akan repot. Karena Seven Rent ini bisa kita akses dari manapun. Salam, Digdaya Autoren. Oke, itu beberapa testimoni dari pihak rental yang sudah menggunakan aplikasi Seven Rent. Nah, kami memperkenalkan Seven Pro. Jadi Seven Pro ini adalah Seven Rent versi 2 yang sudah lebih lengkap. Jadi ceritanya begini, Seven Rent yang versi 1 itu sudah digunakan kurang lebih 1 tahunan dengan berbagai masukan dari pengguna. Akhirnya lahirlah Seven Rent versi 2 ini. Di Seven Rent versi 2 ini lebih fleksibel dan salah satu keunggulannya GPS juga sudah bisa connect ke aplikasi ini. Jadi akan menarik nanti. Oke, kami akan mendemokan aplikasi Seven Pro dibantu oleh Mas Fendi. Halo, Mas Fendi. Halo, Mas Fendi.
Mbak Ayu, Pak Ani. oke. Oke, baik Pak. Baik, sebentar Pak Oni. Bisa langsung kita mulai. Oke, monggo Mas Fendi. Izin share screen. Apakah sudah terlihat layarnya? Ya, sudah Mas. Jadi ini adalah tampilan awal dari 7 Pro ya, 7 versi 2. Sini halaman loginnya. Ini kita pakai user ID dan juga kode lisensi. Mas Fendi, ada suara tak-tek itu apa ya Mas Fendi ya? Dari luar ini Pak. Bentar. Dari luar ya? Ya. Mohon izin Bapak-Bapak yang lain bisa dibantu mute atau Mbak Ayu dibantu mute kan Mbak Ayu sebagai host Mbak Ayu. Ini kita coba login langsung atau bagaimana Pak nih? Ya, langsung aja Mas, monggo. Oke, di sini nanti dashboardnya. Ini ada aktivitas unitnya, kemudian pementasan keuangan. Kemudian di sini ada top 5 unit yang sering disewa. Jika kita atur ke 30 hari akan kelihatan unit yang disewa mana aja. Kemudian untuk aktivitas dalam 30 hari sini kelihatan. Kemudian di sini dari dashboard kita ke unit. Ini master unit dan kendaraan. Nanti Bapak Ibu bisa untuk menginputkan unit yang dimiliki di sini. Kemudian di sini ada input sewa untuk mengelola transaksi sewa dari rental Bapak Ibu semuanya. Ini ada order, ada yang masih aktif, bisa mantau yang terlambat. Kemudian di sini riwayat sewa. Mas Fendi, Ya, coba langsung melalui itu aja, form order Mas Fendi. melalui form order dari Order. Sama itu suaranya Mas Fendi masih ada deg-deg gitu ya itu. Coba mbok mute Mas. Suaramu kurang jelas. Bentar. Yang menjelaskan kurang semangat, Pak. Nggih niki. Sekedar Pak. Sebentar Bapak. Mas Fendi atau geser tempat dulu. Melihat demo dari aplikasi Seven Ren ini, jadinya nanti bapak-bapak, teman-teman semua di sini juga bisa sharing ya, maksudnya kendala-kendala apa yang terjadi di usaha rental teman-teman semua gitu. Nah nanti kita saling discuss aja, pokoknya kita ngobrol santai, kita di sini cari ilmu bareng
demi apa namanya, bisnis rental teman-teman semua itu lebih maju, lebih optimal, dan teman-teman semua juga bisa lebih santai gitu ya. Nanti bisa sharing juga mau lewat chat ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung lewat chat, bisa langsung nanti akan langsung juga dijawab Pak Oni pada waktu sesi tanya jawab. Seperti itu ya Pak Oni ya. Nanti kita sambil Ya, sharing aja ya betul. Pak Oni ya. Ya, betul. Betul, sambil Tuh. menunggu Mas Cek, Fendi. cek. Apa nih? Ya, oke, Mas Fendi. Bagaimana sekarang soalnya Pak? Udah jelas atau Sudah better sih nih menurut saya. Bagaimana Bapak-Bapak? Suaranya udah lebih jelas? Nah, sudah mantap itu. Udah ada jempolnya dari Bu Siti Oke, Mufadi. terima kasih. Biar Mas Fendinya lebih semangat kayaknya ini. Harus lebih Iya, iya, semangat iya, Mas iya. Fendi ya. Harus dikasih Iya, jempol itu. harus. Iya, nanti saya kasih 10 jempol Mas Fendi. Oke, Oke, Pak saya Ahmad. kembalikan lagi untuk waktunya ya Fendi. kita mulai dari form order ya? Ya, jadi Dari form form order order, ini adalah uh, form yang dikirimkan ke calon perental. Nah, itu gimana caranya, Mas? Jadi tinggal di copy aja itu. dari dashboard nanti disediakan untuk link form order, tinggal di copy. Nanti masuk ke halaman order ini. Di sini penyewa bisa mengisikan nama lengkap, nomor HP terlebih dahulu. Misal Hendy. Nah, untuk nomor HP ini juga kita support untuk nomor asing juga selain Indonesia, bisa dipilih di sini. Ya. Coba Pakai nomor anu aja, Mas, nomor asli aja, Mas, biar dapat. ya. Ini untuk durasi hari atau minggu belum muncul. Master durasi. Nah, di sini Jadi ini form yang diisi dari pihak user ya Mas Fendi ya? iya Gitu. benar. Oke, Form yang jadi diisikan dari pihak user. dari user itu ini sebagai customer ya? Nah, coba. Nah, ini muncul coba ya. Nah, jadi ini bisa langsung booking ya Mas Fendi ya? Ya, Bisa bisa langsung booking. ngisi detail data diri dari nama lengkap, terus nomor handphone, terus Ini periode durasi sewa. untuk sewanya ya, periode sewa. Mm-mm. Kemudian ini nanti akan muncul unit yang tersedia di periode yang dipilih. Nah, di sini muncul Avanza 1. Ini bisa kita pilih jumlah 1, kemudian kita lanjutkan. Ini ada layanan untuk sewanya. Misal driver atau pengambilan unit, apakah diantar jemput atau diambil sendiri. Di sini ada keterangannya. Kemudian ini untuk jaminan, kita bisa ada kartu identitas, motor mobil, deposit, atau jaminan lain. Ini misal kita isikan deposit tunai 100.000. Nah, sampai di sini nanti ada 2 pilihan ini Bapak Ibu. Untuk yang pertama konfirmasi BWA, itu nanti data yang diinputkan di sini nanti terkirim ke WhatsApp-nya pemilik rental. Nah, nanti juga terkirim ke WhatsApp-nya penyewa.
untuk nanti mungkin ada negosiasi harga atau apa gitu. Tapi kalau sudah fix harganya bisa langsung lanjut pembayaran di sini. Oke, coba dilanjut pembayaran, Mas. Kalau dilanjut pembayaran, nah nanti di sini ada transfer ke rekening BCA, ada rekeningnya. Ini nanti ada di settingan perusahaan, bisa disetting sendiri di sini untuk nomor rekeningnya sesuai yang ada di sini. Kemudian untuk pembayaran juga bisa full payment atau DP dulu. Nah, Oke, coba satu transaksi. coba pesanan berhasil, nanti ada notifikasi via WhatsApp ke penyewa dan juga pemilik rental, pemberitahuan bahwa ada transaksi masuk. Jadi Bapak-bapak, kalau yang sebelumnya eh, dari rental itu terima order melalui WhatsApp, diskusi melalui WhatsApp. Nah, nanti saat diskusi dengan WhatsApp, biasanya Bapak minta tuh nama, nomor HP, alamat, KTP, dan sebagainya. Yang kemudian akan Bapak simpan di chat WhatsApp kan gitu. Nah, dengan form order ini, jadi ada orang yang mau pesan melalui WA, Bapak-bapak tinggal kirim link ordernya saja. Kirim link ordernya ini ke calon penyewa melalui WhatsApp, dia akan ngisi sendiri, kan ngisi sendiri namanya, nomor HP-nya dan seterusnya. Setelah setelah si penyewa itu selesai input form order, Bapak akan mendapatkan notifikasi bahwa pesanan berhasil. Jadi keuntungannya, data pelanggannya Bapak, Ibu yang ada selama ini yang masih di WhatsApp, itu sudah otomatis tersimpan di aplikasi. Jadi katakanlah Bapak sudah 5 tahun nih eh, usaha rental. Saya tanya ke Bapak, pelanggannya berapa Pak? Ya kurang lebih udah 3.000-an Mas. Data 3.000 itu di mana? Di HP. Wah, 3.000 data nomor HP yang hanya tersimpan di kontak Bapak. Namanya siapa, alamatnya mana. Menariknya saat ini yang mahal itu adalah database, Pak. Bayangkan kalau Bapak tadi datanya itu masih di WA, kalau Bapak punya promo, Bapak ada em, weekend promo lah atau weekday, biasanya weekday ya, weekday promo. Kalau Bapak itu database-nya masih di handphone atau di kontak Bapak, Bapak itu akan ngecekin satu-satu. Itu pun butuh waktu yang lama. Tetapi jika Bapak database pelanggannya itu sudah tersimpan di aplikasi secara otomatis, ya Bapak tinggal kelola database saja. Ada yang bisa di follow up katakanlah sebulan sekali. Jadi pentingnya pengelolaan data. Jadi saat ini konsumen-konsumen yang sudah loyal itu Bapak bisa follow up secara otomatis dan menariknya ada menariknya lagi Pak. Rental mobil itu pasti punya data blacklist. Biasanya di komunitas atau di sesama rental. Ini data ini jangan kalau ada orang order dengan nomor KTP ini jangan di anu ya, jangan dikasih ini lagi nggadein, belum kelar kan gitu. Dengan aplikasi ini, kalau memang dia itu blacklist, sistem di aplikasi nanti kita bisa menandai bahwa konsumen itu blacklist. Sehingga saat dia order, sistem sudah akan ngasih notifikasi warning ke Bapak. Ini orang blacklist loh. Jangan dikasih. Artinya dari awal order sudah ada pagarnya. Yang menarik di situ. Jadi pentingnya database yang
bisa dikelola. Kalau Bapak punya database tapi nggak bisa dikelola, ya sama aja Pak. Database ada di spreadsheet, database ada di WhatsApp, ada di buku. Akhirnya ya hanya jadi tidak berguna kan gitu loh. Maksudnya kalau kita bisa kelola database itu secara sistemasi, pastinya banyak sekali manfaatnya. Contoh Mas, coba di database pelanggan Mas. Buka database pelanggan Mas. Pelanggan. Nah, coba kamu edit salah satu Mas. Nah, itu kan ada ya blacklist berapa itu. Ini mau kalau mau blacklist tinggal dipilih blacklist. Nah, di blacklist. Jadi aplikasi atau sistemasi itu adalah eh, kalau sistem itu kan nggak mungkin lupa ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau manusia itu bisa lupa. Contoh nih, Bapak pernah ada yang rental tetapi digadekke. Namanya misalnya Luxio misalnya. Si Luxio ini blacklist nih. Bapak udah bilang sama timnya Bapak. Besok lagi kalau Luxio order jangan dikasih gitu. Iya Pak, timnya Bapak cerita. Jawab iya Pak gitu. 3 bulan berjalan, timnya Bapak itu ada yang resign atau undur diri kan gitu. Diganti oleh tim baru. Nah, si tim baru ini dapat orderan dari Luxio. Si tim baru ini kan nggak tahu Luxio itu blacklist atau tidak. Akhirnya dikasihlah itu unit. Tetapi kalau dengan database yang terpusat seperti ini, saat Bapak sudah mau memblacklist si Lucio, Bapak tinggal centang blacklist. 3 bulan lagi ada karyawan baru, dia nggak perlu tahu inget-inget dan sebagainya. Saat dia ngecek di sistem, sudah ada keterangannya blacklist. Jadi siapapun yang handling usaha Bapak, itu dia bisa mengetahui salah satunya pelanggan blacklist itu dari aplikasi. Walaupun dia di blacklist, katakanlah di blacklist 1 Januari, ada karyawan Bapak yang masuk di 1 Maret, nggak ada masalah kan gitu. Jadi itulah pentingnya pengelolaan database pelanggan. Oke, lanjut Mas. Kita lanjut. Hmm, Oke, Dari transaksi manual ya, ya. input manual. Input manual itu yang input adalah admin ya, Admin. admin. Input manual yang input dari admin. Nah, di sini kita bisa langsung cari pelanggan yang sebelumnya udah order atau input baru. Coba Mas, yang mudah order kayak apa? Nah, Nah, ini yang blacklist tadi betul. muncul di sini. Ada tanda merah. Jadi dengan aplikasi ini, jika ada orang yang dulunya pernah order dan sekarang order lagi, datanya kan sudah tersimpan. Jadi sistem sudah bisa menampilkan otomatis data-datanya. Coba Mas, pilih si Andi Wijaya Mas. Nah, itu alamatnya sudah terisi dan sebagainya, nomor HP sudah ada. Kalau baru, nanti Bapak akan ngetik baru kan gitu. Tapi kalau data itu sudah ada ya tinggal ngetik nomor HP, data yang lainnya sudah otomatis keluar. Jadi kecepatan inputnya akan lebih cepat dibanding input manual di spreadsheet ataupun di buku kan gitu. Oke, lanjut Mas. Kita coba input. Pilih belum tersedia semua. Nah, ini.
Hmm. Ini untuk mobilnya masih di booking atau kita coba sekalian input unit Pak Oni? Boleh unit. Sekalian kita input unit. Itu ada 11 unit itu. Dan unit 8 tersedia, 2 di jalan. Lalu 8 tersedia ya. Oke, coba Kita unit baru. tambah unit baru. Ini kalau misal nanti Bapak Ibu mau input merek baru, nanti bisa langsung ditambahkan di sini tombol plus. Terus tahun 2023 200. Nah, di sini ada opsi untuk kepemilikan unit. Bisa kita silakan sekalian Pak Oni untuk kepemilikan unit. Ya, boleh, silakan. Di sini kan ada pilihan apakah dia milik sendiri atau unit investor atau dia unit rent to rent. Kalau misal dia unit investor atau rent to rent, di sini juga ada untuk memilih dia unitnya milik siapa. Jadi nanti juga terpantau untuk unit milik yang bukan milik kita juga bisa kita pantau sewanya berapa gitu dan juga bisa mengatur untuk setoran. Jadi ini omset bulanan, target. Kalau yang rent to rent nggak usah diisi, Mas. Yang diisi biasanya kan yang unit investor atau milik sendiri tuh, kalau target omset bulanan. Oh ya, usah diisi Ya, ya. ya. Tuh, nol aja. Kemudian harga kesewa simpan data unit. Ini tersimpan. Kita coba lagi. Nah, di sini udah muncul untuk unit tadi yang barusan diinput. Avanza 3 hari. Ya. Berikutnya di sini tab layanan driver atau pengantaran unit bisa dipilih di sini. Kalau misal kita pilih driver, nanti kita inputkan driver siapa yang akan mengantarkan unit ini. Oke, ini kita nggak usah pakai driver sih, nggak Nggak apa-apa, usah Mas. pakai Ya, ini jadi kalau yang driver dulu. itu dia bisa harga layanan drivernya nanti bisa keluar. Kemudian kalau pengantaran unit itu nanti akan ada juga jadwal antarnya kan gitu. Ini nanti Nah, kita akan kasih trial kok, aman. Jadi nanti Bapak Ibu bisa nyoba sendiri nanti. Ini kita supaya singkat aja, Mas. ya, singkat aja ya. Di sini karena tadi pakai unit yang rent to rent, jadi kita harus inputkan setorannya berapa sekalian di sini. Ya, langsung lanjut. Ini
identitas penyewa. Nah, Oke. biasanya kalau lepas kunci itu kan tetap harus ada dokumen SIM, dokumen KTP itu nanti bisa diupload di sini. Jadi sebagai em, dan dokumen KTP ataupun SIM itu suatu saat nanti Bapak tetap akan bisa ngecek secara cepat di aplikasi. Kalau sebelumnya Bapak minta, tolong kirimin KTP-nya, tolong kirimin SIM A-nya kan gitu ya. Itu kan tersimpan di WhatsApp. Nah, kalau di aplikasi ya data KTP, data SIM itu sudah tersimpan di aplikasi. Sewaktu-waktu butuh dan sebagainya, dia order lagi ya sudah muncul secara otomatis. Jadi datanya tersimpan, beda kalau di WhatsApp misalnya nih WhatsAppnya Bapak tiba-tiba handphonenya error, hang kan itu harus ganti HP baru gitu ya. Kalau Bapak WhatsAppnya baru, HP-nya baru, ternyata kebetulan chatnya nggak di backup, ya bisa hilang semua kan itu. Apalagi itu database pelanggan kan itu. Itulah pentingnya penyimpanan data terpusat. Jadi semua data terpusat jadi satu tempat, nah itu nanti enak. Nggak kececer-cecer kan seperti itu. Oke lanjut Mas. Sentralisasi data maksudnya ya Pak. Betul, betul. Data sentral gitu Pak. Betul. Lanjut Oke. di bagian Ya. pembayaran. Ini pilih deposit 100.000. Ini bayar sebagian atau bayar penuh. Kita misal DP 200. Ini nanti masuk ke mana? Ini Nah, akun ini menarik Pak yang diterima sebentar Mas. Yang diterima di ya. akun ini, jadi kita juga mencatat pos-pos keuangan Pak. Jadi di aplikasi Seven Pro ini sudah ada accountingnya, di mana Bapak nanti bisa lihat nih kalau Bapak punya admin, dia setiap hari pegang kas tunai, itu nanti akan terlihat mutasi uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar itu akan terlihat. Nah, di sini ada terima di akun kas atau bank. Dia bayar 200.000 itu kemana? Apakah cash? Apakah transfer ke bank kan seperti itu? Itu nanti pun bisa tercatat di aplikasi. Coba ini pakai kas tunai, Mas. Tunai. Kas tunai. Tunai. Nah, submit. Sini ada konfirmasi posting. Lanjutkan. Ini sudah masuk di mana tadi ya? Nah ini ya. Andi Wijaya 17 Juni jam 9 masuk di sini. Oke. Itu berangkatnya Nih, kapan? Berangkatnya kapan, berangkatnya Mas? hari ini jam 9 pagi tadi. Oh, Kita coba langsung berangkatkan. oke. Agak dipercepat saja Ya, untuk langsung mempersingkat saja. waktu. Ini kita atur jamnya. Kemudian Ini oh iya, jadi saat saat mobil mau diberangkatkan itu juga akan bisa difoto indikator BBM-nya, Pak. Jadi katakanlah masih 3 bar atau 2 bar itu terlihat. Jadi saat konsumen memulangkan mobil itu nanti bisa dibandingkan BBM saat berangkat 3 bar. Saat pulang cuma 1 bar. Nah, berarti biasanya ada rental yang kemudian minta 2 barnya dicaskan lagi kan gitu. Tapi kalau kita nggak punya acuan berangkatnya bar BBM-nya berapa ya itu nanti bisa menjadi kerugian yang tidak terlihat, tetapi itu kalau diulangi setiap hari itu sebulan ya lumayan kerugiannya Bapak kan gitu loh. Nggak ada contoh foto nih. nggak ada foto mobil. Browsing lah wis Mas, browsing Browsing cepat dulu. aja, biar real. Speedometer Avanza gitu aja.
BBM mobil, spidol BBM BBM mobil. Avanza. Nah, itu yang paling kiri atas, paling kiri atas tuh. Ya, screenshot aja boleh, screenshot aja nggak apa-apa, simpan. Ini kami mencontohkan dengan data yang mendekati real gitu ya Pak ya, biar nggak bingung nanti. Dan ini selain kita dari galeri, itu juga bisa langsung dengan kamera Pak. Pakai kamera HP. Jadi aplikasi ini kan bisa diakses melalui handphone. Coba Mas, tampilan handphonenya seperti apa? Jadi kalau Tampilan Bapak punya admin atau staf operasional yang bertugas ngeluarin sama masukin mobil, ya nanti dia menggunakan handphone. Jadi dari handphone itu langsung foto cepret 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 itu cepet kan itu. Oke, lanjut Mas. lanjut. Setelah tadi input BBM dan kilometer, ini ada input kondisi unit untuk Foto kondisi depan. unit ini adalah foto mobil sebelum berangkat ya Pak. Bagian depan, belakang, samping, kanan, kiri kan seperti itu. Tapi ini sifatnya juga opsional, bisa diisi, bisa tidak. Ini masih wajib semua ya Mas ya. Masih nanti ada settingan sendiri untuk mengatur opsionalnya ya. Oke, oke, Ya, oke. Yuk, cepat saja. Jadi memang ada manajemen rental yang mengharuskan sebelum berangkat semua foto mobil depan, samping, kanan, kiri, belakang itu harus difoto kan itu untuk melihat ada yang penyok enggak, ada yang lecet enggak kan itu. Supaya saat kembali itu bisa dibandingkan juga. Ternyata saat kembali yang depannya sebelumnya mulus kok ini ada dekok Mas. Nah, artinya si konsumen pengguna itu sudah nggak bisa mengelak lagi kalau memang dia menggunakan mobil kemudian membuat luka di mobil setelah kembali. Ya, dasarnya dari sini. Tapi ada juga, oh nggak usah pakai foto mas, nggak apa-apa mas. Nah, ya resiko tanggung penumpang kan gitu ya pak ya. Tapi ini secara defaultnya harus diisi. Tetapi kalau bapak menghendaki yang depan belakang nggak usah mas, atau yang samping kanan kiri nggak usah mas, nah, nanti bapak bisa setting sendiri supaya tidak diwajibkan input. ya, setelah tadi input kondisi, kini input foto serah terima. Nah, serah terima Nah, ini. unit. Nah, ini juga penting Bapak-bapak. Saya punya teman case-nya adalah unit rent to rent. Unit rent to rent, dia punya unit di rent to rent kan. Yang rent to rentnya itu direntalkan ke orang lain lagi. Jadi tiga kali rental. Dan ternyata rental yang pemakainya itu pemakainya itu nakal, mobil digadekan, harus laporan ke polisian dan sebagainya. Nah, dengan adanya bukti foto serah terima, kemudian invoice, itu bisa menjadi lampiran saat pelaporan ke polisian. Loh Pak, ini Pak, bukti serah terimanya ini tanggal sekian dan seterusnya kan gitu. Jadi dengan segala sesuatunya itu terekam datanya, itu akan lebih memudahkan untuk keamanan seperti itu dan mengurangi kerugian sebetulnya. Karena salah satu cara meningkatkan omset itu nggak hanya ningkatin jualan, Pak. Salah satu ningkatin laba, sorry. Salah satu cara meningkatkan laba itu adalah mengurangi biaya. Mengurangi biaya. Nah, di rental ini variabel biayanya kan banyak banget kalau Bapak Ibu semua memahami. Dari misal nanti pakai driver, kas jalannya, ya kan, dikasih 1 juta, pulangnya masih sisa berapa, laporannya bagaimana. Ini di aplikasi ini nanti driver pun bisa melakukan pelaporan penggunaan kas jalan. Oh ternyata uangnya sisa harus dikembalikan kan gitu. Atau dibawa dulu tetapi ada keterangan bahwa si driver ini masih membawa uang sekian kan gitu.
Itu dari sisi operasional. Kemudian dari sisi BBM tadi, barnya berkurang itu bisa ketahuan. Kemudian jika pengembalian overdue terlambat, apakah per jamnya dicas berapa, itu nanti juga bisa. Terus yang tadi penyok-penyok tadi, kalau nggak ketahuan penyoknya dan nggak ada bukti fotonya, itu si kan konsumen ngeles, ya sudah Bapak akan nanggung ya, berapa itu 250 kalau asuransi atau 300 kan gitu. Harusnya labanya aja cuman 200.000, Bapak kena harus asuransi 300.000. Nah, hal-hal itu yang perlu sangat diperhatikan dalam bisnis rental karena variabelnya itu banyak sekali. Oke, coba kita lanjutkan. Selesai dan berangkatkan, Mas. Selesai dan berangkatkan. Nanti ketika kita sudah berangkatkan, akan dapat notifikasi via WhatsApp ke pemenyewa juga bahwa unit telah diberangkatkan. Oke. Sekarang coba kita lihat jadwal, Mas. Jadwal. Jadwal kita lihat. Itu tadi yang mana? Tadi yang B ini ya. B64 6544 YT. Ya. Nah, di jadwal ini menarik, Bapak-bapak. Jadi Bapak-bapak itu salah satu kalau Bapak masih kelola 5 sampai 10 unit, mungkin 5 unit lah, 5 unit itu jadwal Bapak masih bisa inget-inget ya, atau dicatat gitu ya, pakai whiteboard gede gitu, biasanya di garasi ada whiteboard besar ya kan, whiteboard besar ditulis tuh nopolnya sebelah kiri, terus tanggalnya sebelah kanan. Kalau Bapak nanti ngelola lebih dari 10 unit, 20, 30, 40, 50 unit, nah gimana caranya biar nggak bentrok jadwalnya? Kalau aplikasi ini sudah otomatis dia memproteksi jika ada bentrok jadwal. Kemudian pemetaan jadwal pun sudah bisa dimonitor dalam satu layar juga. Yang dimaksud Bapak tadi adalah sentralisasi data. Jadi dari jadwal, mobil, nanti pun juga ada jadwal driver ya Mas ya. Ya, ada jadwal driver. Jadwal driver pun sama. Jika pakai layanan driver, gimana caranya drivernya biar nggak bentrok kan gitu. Kemudian selain mobil itu, selain dia apa jalan transaksi sewa, kadang dia juga servis. Nah, saat servis katakanlah kena laka nih, kena laka seminggu nggak bisa, 1 atau 2 minggu nggak bisa operasional ya, kita bisa inputkan bahwa mobil tersebut di periode 2 minggu, katakanlah tanggal 1 sampai 14 belum bisa dipakai karena perawatan di bengkel, itu juga bisa. Oke, lanjut Mas. Coba lainnya Mas. Coba di transaksi sewanya, Mas. Transaksi sewanya, Mas. Transaksi sewa. Sewa. Coba kelola salah satu. Yang tadi ya, udah berangkat tadi. Ya. Di sini. Nah, dikelola ini ada laba rugi sewa, Pak. Coba klik. Baru sewa. Laba rugi sewa ini penting untuk kita bisa melihat sewa itu laba nggak sih, kan gitu. Di sini nanti ya dari pendapatannya berapa, biaya driver berapa, dan seterusnya lah. Nanti kalau ada uang parkir, uang BBM, uang tol itu nanti bisa terakumulasi di sini. Jadi Bapak tahu marginnya berapa kan itu. Ini dari laba rugi sewa. Nah, yang saya sampaikan tadi, ini yang contoh sudah pakai GPS ada nggak, Mas? Yang saya pakai GPS Unitnya di sini belum ada deh. belum ada ya. Tapi coba di unit Mas, settingan GPS-nya Mas. GPS. Nah, dikonfigurasi di sini biasanya kalau rental mobil kan pasti ada GPS-nya, nggih. Nah, kita bisa nambahin GPS secondary lah ya. Kalau GPS yang utama itu kan biasanya sudah terkonek sama providernya masing-masing nih. Nah, kita bisa nambahin GPS second atau GPS kedua yang kemudian nanti bisa dikonekkan ke aplikasi ini, Pak. Dikonekkan ke aplikasi ini. Tujuannya apa?
Tujuannya adalah supaya setiap transaksi sewa itu bisa termonitor pergerakan mobilnya. Kalau Bapak yang GPS provider itu kan real time dalam 1 hari, 1 minggu dan seterusnya mobil itu jalan kemana saja. Tapi kalau ini nanti bisa kita potong perjalanan per transaksi aja kemana aja sih nanti kelihatan. Tanpa perlu kita harus nyekrolin satu-satu di GPS-nya provider ya, yang Bapak pakai biasanya saat ini kan gitu. Oke, ini di unit. Di unit itu coba Mas, yang ini lesing ya Mas ya. Coba Mas klik lesingnya Mas. Ini maaf ya saya ceritanya agak banyak karena untuk menyingkat waktu juga biar cepat. Lesing ini Bapak nanti bisa nyeting angsuran per bulan berapa. Setelah angsuran per bulan bayarnya setiap tanggal berapa. Nah, di situ nanti Bapak bisa dapat reminder. Oh, katakanlah tanggal 14 bayar bayar angsuran tuh. Itu nanti sistem akan sudah bisa ngasih remind bahwa ada jadwal pembayaran di tanggal 14. Itu leasing sama juga seperti servis rutin. Servis rutin bisa dibuat jadwalnya. Pajak itu STNK, KIR kan gitu. Itu nanti juga ada jadwalnya. Asuransi pun sama. Biasanya kan ada asuransi mandiri kan gitu ya. Itu pun sama, bisa dibuatkan jadwalnya. Ini dari sisi unit. Untuk laba rugi unit, Mas. Laba rugi unit, Mas. Coba, Mas. Ada nggak? Nih, di sini ya. Nah, ini Laba rugi. laba rugi unit. Nah, Bapak itu juga pengen tahu kan, Bapak, ini mobilku ini dari 20 mobil itu sebetulnya yang bikin boncos yang mana sih atau yang labanya tinggi yang mana sih kan gitu. Karena margin atau keuntungan itu tidak hanya dihitung dari besarnya transaksi sewa, Pak. Tetapi di situ ada biaya perawatan mobil, tiba-tiba ganti ban, tiba-tiba ganti lampu, ganti wiper, ganti apa itu akan terakumulasi di histori perawatan si unit tersebut. Dan unit tersebut bisa juga dikasih targetnya, target omsetnya. Oh ini Ribon ini per bulan harus dapat 12 juta. Oke. Sampai tanggal saat ini, tanggal berapa ini? Tanggal 17. Tanggal 17. Oh, tanggal 17 baru dapat 1 juta. Wah, pencapaian baru 9,3%. Apa ini yang harus dilakuin kan gitu? Wah, pakai promo, pakai apa? Artinya jenengan sebab Bapak Ibu sebagai owner bisa mengambil keputusan secara cepat untuk menindaklanjuti apa yang harus dilakukan kan gitu loh. Oh, follow up pelanggan-pelanggan yang lama. Coba ditanyain ada rencana kapan mau jalan-jalan. Ini ada promo nih kan gitu. Jadi satu, Bapak tadi ada database pelanggan, bisa Bapak kelola. Yang kedua, Bapak bisa lihat performa atau riwayat mobil, salah satunya laba ruginya ini. Jadi menarik ini nanti. Artinya sentralisasi data yang tidak hanya sekedar mencatat data, tetapi juga memberikan insight ataupun suggest kepada Bapak alat analisa kan ini sebagai alat analisa kan itu. Oke. Oke, ini unit sudah. Coba pelaporan-pelaporan apa aja, Mas? Di pelaporan ada hasil laba rugi, neraca, hutang, laporan sewa. Laporan laporan hutang, laporan piutang ada? Laporan piutang belum ada sih. Hmm, Hutang. Yang belum bayar, yang belum bayar itu loh. Oh, di sini belum Nah, lunas. nah ini piutang itu yang belum lunas. Jadi sewa mana aja yang belum lunas kan gitu. Itu bisa di tracking dari sini. Jadi Bapak bisa tahu, oh ini sudah terlambat. Ini jumlah harinya ada nggak? Belum ada. Cuma periode di sini Periode itu ya, oke. digitalnya. Ya. Oke, oke. Ini jam berapa ini? Wah, udah jam 24.06. Coba menu yang lain. Nah, nanti nanti tenang saja Bapak-bapak semua. Nanti kami akan mengirimkan link
aplikasi ini untuk Bapak semua bisa coba ya. Nanti di akhir sesi kita akan kasih spesial untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, ini Mutasi, gimana Mas? laporan mutasi, Oh, laporan keuangan ya. Ini keuangan, keuangannya dari ya. keuangan. Oke, keuangannya. Nah, ternyata kalau kita bicara manajemen, apalagi manajemen rental, satu, proses transaksinya saja tahapannya banyak sebetulnya. Dari order, ketersediaan unit, kemudian proses serah terimanya, kemudian dari proses keberangkatannya, pulangnya, kemudian paymentnya, depositnya, itu kan banyak. Belum pakai driver, driver itu harus dikasih uang kas jalan dulu. Kas jalannya itu apa saja ya, buat tol, BBM, parkir dan sebagainya. Belum lagi kalau rent to rent, rent to rent itu aku ambil di tempatnya si A, rental A untuk layanan 1 minggu 1 juta harus dibayar di depan katakanlah. Manajemen hutangnya ada, belum lagi kalau investor setiap bulan harus setoran ke investor. Jadi manajemen rental ini menarik karena bukan kompleks ya, tetapi banyak variabelnya. Jadi kalau kita tidak perhatian sama per variabel-variabel itu, Bapak merasa, oh transaksiku sebulan ini sudah 100 juta misal, 200 juta, 300 juta. Tapi yang kadang tidak terlihat, komponen-komponen yang tidak terlihat, oh sopirnya ternyata uangnya belum dikembalikan. Oh sopirnya ternyata kasbon. Oh ternyata perawatannya si mobil itu sering masuk bengkel. Oh ada konsumen yang overdue, nggak ketahuan, atau ketahuan tapi nggak dikasih tambahan cas, kan itu. Ada yang penyok, nggak ketahuan di garasi atau setelah pulang baru ketahuannya mulanginya malam. Esok, besok paginya baru ketahuan ada penyok, kan itu. Ternyata kliennya sudah pindah sudah pergi luar kota lagi ya. Hal-hal seperti itu kan hal-hal yang tidak tampak tetapi membuat marginnya Bapak itu menipis. Menipis masih mending Pak. Kalau sampai minus itu loh Pak, yang kadang kita duit kelihatannya uangnya banyak nih, tapi kemana aja nggak kelihatan kan gitu loh biasanya. Nah, artinya dengan manajemen ini sebetulnya apa yang dimaksud otomatisasi atau autopilot adalah bagaimana kita bisa melakukan satu kali input data di awal, tapi hasilnya, reportnya, konektivitas datanya atau laporan dan sebagainya itu sudah langsung tercreate otomatis. Yang sebelumnya invoice manual, laporan manual. Nah, menariknya dengan kecepatan ini, itu efisiensi waktunya sangat bagus sekali. Yang katakanlah sebelumnya, katakanlah Bapak punya 3 admin. 3 admin suruh buat laporan, 2 hari baru kelar. Pakai ini, sekali klik langsung keluar laporan. 3 admin itu, Pak, diganti jadi 1 admin saja cukup. Artinya di situ Bapak sudah mengurangi kos bulanan berapa itu? 2 kali UMR, katakanlah seperti itu setiap bulan. Nah, pentingnya kita mengikuti adaptif dengan teknologi karena kompetitor di sana Pak, kompetitor di sana, kompetitornya bapak-bapak semuanya ini. Jika mereka cepat, Bapak tidak bisa mengikuti kecepatannya, ya pasti tertinggal. Jadi kita nggak bisa juga bilang, wah santai mas aku manual masih beres kok, masih aman kok. Tapi gimana caranya Bapak mendeteksi biar cepat kan gitu. Nah, salah satu solusi autopilotnya adalah menggunakan aplikasi ini. Begitu. Kurang lebih itu dulu. Monggo Mbak Ayu, jika sesi tanya jawab. Baik Pak Oni, terima kasih atas ilmunya. Nah, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Mungkin buat Bapak Ibu semua kita buka 3 pertanyaan ya. Bisa
lewat kolom komentar atau mau langsung nyalain mikrofonnya. Kayaknya sih lebih asik langsung nyalain mikrofonnya aja ya Pak Oni ya. Biar langsung jelas seperti itu. Ya, Monggo ya. buat teman-teman yang mau eh, sesi tanya jawab, Monggo, silakan yang mau silakan. bertanya. Kami buka. Ini ada salah satu nih dari Kak Waras Renkar Jogja, Masya Allah dari Jogja ya. Aplikasinya apakah berbayar atau bisa di-download di Play Store? Begitu. Oke. Jadi untuk aplikasi ini nanti di akhir sesi kami akan mengirimkan link demo gratis dengan seperti itu. Tapi nanti di akhir sesi ada penawaran spesial. Monggo, Eh, yang lain. Pak Oni, Putus-putus, Mbak. bisa diulang lagi Pak Oni karena ini di Kak Waras Renkar. Eh, bisa diulang lagi Pak Oni karena nge-lag ini tadi. Oke. Aplikasinya berbayar atau bisa di-download di Play Store. Jadi aplikasi ini tidak bisa di-download di Play Store. Aplikasi ini masih tersedia dari PWA ya. PWA itu di desktop bisa dipakai, di komputer bisa dipakai, di handphone bisa dipakai. Kalau Play Store itu kan nanti hanya bisa dipakai di handphone. Nah, kalau ini nanti kita menggunakan PWA. Kalau PWA itu nanti sudah mau laptop, PC, tablet, handphone itu bisa diakses. Nah, untuk berbayar atau tidaknya, aplikasi nanti akan kita kasih free selama 1 bulan kepada bapak-bapak semua. Dan setelah itu, jika sudah oke dengan aplikasinya, merasa bermanfaat dan pastinya bermanfaat, Bapak bisa bayar subscribe ya, bulanan ataupun tahunan nanti. Dengan harga yang murah tentunya. Oke, Mbak Ayu. Oke. Ya, mungkin ada lagi buat teman-teman semua Izin host yang kita mau ingin bertanya. bertanya. Jadi, monggo Bapak Budi. Oke, baik Bapak. Bapak boleh perkenalan. Dari mana Bapak? Dengan Bapak siapa Baik, dan dari mana? saya Pak Joko panggilannya nggih di Kalimantan, Mbak. Oh, Oh, gitu. nggih, siap. Siap Pak Budi. Kalimantan, Pak tepatnya Joko, di nggih. Pangkalan Oh, Bun. baik Pak Joko. Dan kebetulan Oh, Masya Allah kita Kalimantan. Pangkalan Bun, nggih, Pangkalan Bun, Mbak ya. Kita udah ngikuti dari awal tadi, alhamdulillah aplikasi Ya. ini sangat mendukung sekali dan sangat membantu, terutama untuk pengusaha rental. Karena pengusaha Ya. rental ini selama ini kita jalankan itu secara manual. Kelemahannya secara manual ini kita bisa lupa. Ya. Track recordnya kita tidak punya, apa namanya, database-nya kita tidak punya. Kita ketika ada masalah kita cari-cari file. Namun dengan Betul. aplikasi ini sepertinya ini sangat membantu sekali. Namun ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan ini terkait dengan tadi sudah laporan keuangan sudah lengkap sekali. Satu, ketika kita servis kan ada biaya itu, ada biaya, Ya, mungkin ganti oli atau apa. betul. Nah, itu bagaimana kita untuk menggunakan dana itu mengambil dana dari kas tersebut. Apakah sudah terekod juga di keuangan situ atau bagaimana caranya? Kemudian yang kedua, untuk GPS, mobil yang ber-GPS, semua kita mobil punya GPS. Ketika pindah rute, akad pada saat kita pertama kali menyewakan itu, akadnya mungkin dalam kota. Tetapi semenjak dijalankan mereka ternyata tidak mengkonfirmasi kepada pemilik rental, ternyata keluar kota tanpa konfirmasi. Kira-kira bisa tidak ya di aplikasi itu ada notifikasi berbunyi atau ada suara yang mungkin notifikasi itu mengingatkan kita bahwa ini ada satu mobil yang keluar jalur. Keluar jalur ya. Betul. Jadi Ya. itu apakah bisa ada notifikasi atau tidak? Mungkin sementara itu dulu Pak Oni ya. Terima kasih Siap. sekali, bermanfaat bagi kami. Ini Amin, hal yang amin. baru bagi kami Pak Oni. Terima Oke, kasih. terima kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Joko siap. Terima kasih dari Kalimantan, nggih. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini. Ya, jadi Mas Fendi coba di share screen Mas Fendi. Jadi pertanyaan pertama tadi, jika ada biaya servis itu apakah bisa diambilkan dari kas yang kas tunai atau transfer dan sebagainya? Untuk servis ya, kita Ya, share screen ya share screen. kembali. Oke, jadi jika ada servis kan gitu. Nih, kita filter yang servis. Misal salah satu unit. Servis non rutin misal ya. Nah, misalnya di sini kan ada jenis servis. Kamu ganti oli misal. Ya, Terus vendor bengkelnya kita pilih bengkel. Ini hari ini mulai servis. Nah, nanti di bagian penyelesaiannya, nah, refresh coba. Nah, selesaikan. Nah, di sini ada sumber dana, Pak. contoh itu berapa itu nominalnya? Nah, Oh, misal nominal tadi ganti oli 700.000 misal Mas. 1.000. 700.000 itu diambilkan dari kas tunai. Dari mana? Nah, ini kan bisa dari kas Misal tunai. atau dari bank BCA itu bisa dari sini. Tergantung sumber dananya dari mana. Nah, jadi juga sudah jelas nih untuk sumber dananya, nanti tiap ada pengeluaran dari mana pengeluarannya bisa terlihat, bisa kita Oke. atur. Itu hutang vendor itu apa Mas? Yang sebelah Nanti kanan. kalau misal kita bayarnya hutang dulu ke bengkelnya kan kita masuk ke hutang vendor. Jadi ada Ya. setoran sendiri nanti ke bengkelnya. Jadi misal bayarnya, oh unitnya tak ambil dulu, katanya sudah punya bengkel langganan ya Pak ya. Bayarnya sebulan sekali misal. Nah itu nanti masuknya di pilihan yang hutang vendor. Dan nanti kita ada laporan hutangnya juga. Totalnya berapa sih harus membayar ke vendor tersebut nanti ada. Coba ini coba yang kas tunai aja dulu Mas. Kita coba tunai. Hmm. Jadi kesalahan lagi. Coba di refresh dulu. Selesaikan 700.000. Itu nanti kalau masih error kita perbaiki bugnya. Oh iya, Ya, masih error. oke. Jadi pada prinsipnya kita bisa menggunakan jika itu servis Pak. Servis itu nanti membayarnya pakai mana atau mau dihutangkan itu bisa. Seperti itu. Baik, Mohon maaf ini. Pak Oni. Berarti Oke. di kas keuangan kita akan berkurang ya, Pak ya? Otomatis Betul, berkurang ya. betul, betul. Akan ada historinya nanti Bapak. Siap, siap, Pak Oni. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai jika ada rental yang secara perjanjian dalam kota tapi dia keluar kota gitu ya Pak ya. Betul, Pak, betul. Apakah bisa terdeteksi notifikasi kan itu ya. Itu yang kemarin kita sudah sampai situ belum Mas Fendi? Jika Kita membuat range area itu loh, range area itu masih masih aneh ya, development sih. masih development ya. Jadi coba di GPS, GPS. Jadi kita untuk arahnya Pak, itu memang kemarin masih ada proses development di situ karena berbagai jenis merek GPS itu nanti juga akan mempengaruhi fitur itu Pak. Jadi nanti kami juga akan merekomendasikan merek-merek GPS apa saja yang bisa dipakai untuk menjalankan fitur tersebut. Tetapi secara prinsip fasilitas untuk mendeteksi
mobil itu keluar area itu sudah ada. Cuman kalau dari aplikasi, maksudnya dari fasilitas GPS itu sudah ada, tinggal nanti kami pengembangan dari sisi, melanjutkan pengembangan dari sisi aplikasinya, Pak. Begitu, Pak. Baik Pak Oni, bagus sekali. Tinggal kita tunggu perkembangannya nanti untuk GPS. Ya, ya, Terima ya, kasih ya. sudah membantu sekali ini. Ji. Mudah-mudahan aplikasi ini kan ini kan menggunakan server ya Ya, dan bisa gratis. siap, Pak. Nanti kami siapkan gratis, Pak. Nanti, Pak, buat Bapak, Pak. Baik, terima kasih Pak Oni. Oke, sama-sama, Pak Joko. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan lagi. Monggo. Mungkin ada yang bertanya lagi, mumpung masih kita buka ya. Izin Satu, Pak, ya, bertanya. monggo. Ya, Bismillah. Perkenalkan nama saya Oji dari Kalimantan, Pak. Siap, Mas Oji. Oke. Ini Pak, untuk saya bertanya di Iya, apa namanya di Masya seputaran harga. Nah, jadi kami nih Pak untuk bisnis rental kami yang kami jalankan yang bersama Bapak Budi Jokolorono itu Wih, masih ini Pak, masih bingung untuk menentukan harga. Yang pertama untuk menentukan harga bulanan dan mingguan, Pak. Nah, lalu perlu dokumen apa aja sih yang perlu disiapkan untuk bila mana ada yang mau sewa mingguan dan bulanan itu, Pak. Seperti itu. Dan di aplikasi tersebut apakah sudah mencakup semuanya atau bagaimana, Pak? Karena kami juga masih usaha rental tergolong baru, jadi masih belum kadang-kadang masih untuk masalah harga itu masih apa ya masih simpang siur lah kami tidak bisa memastikan berapa sih berapa untuk customernya gitu loh jadi kadang-kadang menjadi perdebatan di kami gitu loh Pak oke, oke. ini itu aja Pak terima kasih banyak. Ji, terima kasih Mas Ozi atas pertanyaannya. Ini menarik ini. Masalah penentuan harga nih. Sebetulnya penentuan harga itu ada beberapa sudut pandang. Satu dari harga pasar, hariannya berapa, mingguan berapa, bulanan berapa itu Mas bisa survei dari harga pasar. Kalau Mas tidak ada, belum ada referensi dari harga pasar, tapi itu penting juga ya, survei harga pasar itu juga penting. Kalau Mas belum ada referensi, sebetulnya Mas bisa menghitung dari HPP mobilnya, Mas. Nah, penghitungan HPP mobil ini menarik. Mobilnya itu mobil leasing, atau mobil cash, atau unit investor. Unit investor itu orang yang titip mobil ke kita kan gitu ya. Tapi kalau case-nya adalah mobil yang masih kredit, nah, itu kan paling tidak Mas bisa ngitung HPP si mobil itu. Nah, kalau normalnya orang ngitungnya dari angsuran kan gitu biasanya. Mobil kredit kan gitu ya, dari angsuran katakanlah angsuran 5 juta sebulan. Tergantung unitnya juga kan. Misal Innova atau Avanza atau Brio itu kan juga beda-beda angsurannya kan gitu. Tetapi sebetulnya perhitungan perhitungan menggunakan angsuran itu masih kurang kurang apa ya namanya ya kurang 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 optimal menurut saya karena besar kalau angsurannya gede otomatis kita harus ngejarnya gede nah itu nantinya menjadi target sebetulnya ya paling gampang gini mas harian berapa mas contohnya itu mobilnya mobil apa mas mas Ozi mobilnya mobil apa menentukan harga Untuk sekarang ini yang mau disewa bulanan ya berapa kali yang tanya itu Kalia Pak Kalia dengan all new Xenia sekelas Avanza ya jadi kalau Kalia itu di kami dalam kota itu di harga 350.000 per 24 jam. Lalu untuk All New Xenia atau All New Avanza itu per harinya dalam kota 450.000 per 24 jam. oke itu kalau harian otomatis kalau mingguan itu pasti lebih murah kan mas Oke, betul. ya apalagi kalau bulanan pasti juga akan lebih murah nah metodenya Mas tinggal mau pilih yang mana kan gitu loh. Maksudnya yang saya sampaikan tadi dari sisi harga pasaran berapa atau dari sisi Mas ngejar untuk target angsurannya kan gitu.
Kalau 35, katakanlah tadi 3 kali ya tadi ya, 350.000 per 24 jam. Kalau kali 7 katakanlah 2,7 dan 2,7 mungkin ya. Kalau normal ya. Itu nanti Mas tinggal mainkan diskon aja. Mainkan diskon. Karena kalau kalau kita sewa periodik atau lebih lama, itu keuntungannya kita bisa kompetitif, Mas. Tapi Mas juga harus harus tahu margin minimalnya. Kalau Mas acuannya berdasarkan angsuran ya, katakanlah oke lah mobil dalam sebulan angsurannya 3 juta. Target mobil jalan dalam sebulan 20 hari lah ya. 3 juta bagi 20 misalnya seperti itu. Nah, itu nanti jadi salah satu parameter. Karena kalau kita bicara harga, banyak faktornya sih Mas. Yang penting gini Mas, sebetulnya harga itu bukan menjadi masalah sebetulnya. Yang menjadi penting adalah orang kalau sudah seneng sama pelayanannya rentalnya Mas, itu harga lebih mahal sedikit nggak ada masalah kok Mas. Bener, Mas. Kita kasih pelayanan yang bagus, servis yang bagus, mobil yang terawat, yang bersih, yang enak dipakai, servisnya rutin dan sebagainya. Karena Mas kan juga harus mikirin biaya perawatannya juga di komponen harga itu sebetulnya. Jadi harga itu tidak akan menjadi masalah selama Mas punya pelayanan yang bagus. Ibarat saya nih, saya mau rental mobil ke tempatnya si A. Saya baru datang ke garasinya aja, nyapanya aja udah nggak enak disapa, cuman jawaban ketus dan sebagainya. Itu saya sebagai pelanggan juga, ini gimana sih aku mau rental kok nyambut aja nggak enak, misal seperti itu. Tapi kalau kita punya pelayanan yang bagus, nah pelayanan yang bagus itu selain dari sisi attitude-nya kita, juga dari sisi manajemen. Perawatan mobil itu menjadi penting, Mas, karena orang nyewa mobil itu nyewa kenyamanan. Makanya di aplikasi tadi ada jadwal rutin servis berkala yang bisa ngingetin, oh ini jatahnya ganti oli, ini jatahnya servis kan gitu. Kadang, oke, seperti itu ya, Mas ya. Sepakat Pak Oni, sepakat sekali. Oke, terima kasih Pak Joko. Kebetulan apa namanya kita harus mengedepankan 5S ya, karena kita menjual jasa. Betul, betul, Jadi, betul, betul. service excellent itu sangat penting sekali ketika kita dihadapkan dengan customer. Kenyamanan dalam kantor, kenyamanan mereka ketika datang dan ketika mereka diperlakukan sebagai tamu kita, karena itu adalah rezeki kita datang ini. Jadi kita bagaimana Ah, melakukan cakep. customer ini supaya mereka merasa nyaman. Dan Ya, retensi itu diharapkan bisa kembali lagi ketika satu kali nyewa, mungkin retensi itu harus kembali lagi. Kita harus memberikan yang terbaik buat customer. Itu sih memang harus utama. Di samping harga itu ya menurut saya juga eh, apakah dikatakan Pak Oni tadi juga tidak terlalu penting. Namun ketika mereka merasa senang, harga itu pun tidak akan masalah. Jadi betul, sepakat Pak betul. Oni. Terima kasih Pak Oni. Sama-sama Bapak. Oke, menarik sekali. Sayangnya waktu sudah jam 9 lebih ini. Ini oke, kita langsung Ya. ke next session aja Mbak Ayu. Oke, eh, baik Pak Oni, terima kasih materinya sangat luar biasa. Perhatikan bersama ya, sebenarnya itu tantangan terbesar bisnis rental itu kan bukan hanya mencari pelanggan ya, tetapi bagaimana cara kita mengelola pelanggan, jadwal unit, terus transaksi, laporan, keuangan, hingga operasional agar semuanya tetap berjalan dengan lancar, terus bisnis kita juga bisa berkembang gitu kan. Nah, ilmu yang sudah disampaikan malam ini akan jauh lebih mudah diterapkan jika didukung dengan aplikasi atau sistem yang tepat. Betul begitu Pak Oni? Betul begitu Oke, Bapak-bapak. jadi oke, baik Bapak Ibu. Kabar baik ya buat Bapak Ibu semua. Mungkin tadi udah di-spill, sudah disebutkan juga sama Pak Oni. Jadi untuk yang mengikuti webinar pada malam hari ini, Bapak Ibu semua akan mendapatkan bonus trial 1 bulan ya Pak Oni, betul Ya, begitu? 1 bulan, 30 hari. Iya,
1 bulan trial gratis ya menggunakan aplikasi dari Seven Smart ya ini. Nah, nanti bagi Bapak Ibu yang menginginkan untuk trial gratisnya nanti bisa langsung chat aja di nomor admin yang berada di grup ya. Nanti langsung chat aja Japri, nama, terus nama usahanya, nanti bisa kita kirimkan untuk link trial aplikasi dari Seven Smart, begitu. Oh ya, satu lagi Mbak. Begitu ya Bapak Ibu, sebentar ini. Satu lagi. Iya, monggo Pak Oni. Satu lagi. Jadi nanti, Boleh. nah kami juga akan memberikan promo. Jadi nanti Masya Allah. bisa dapat yang gratis. Sorry, Bapak bisa minta yang gratis bisa, tetapi kita juga ngasih harga spesial. Ini terlihat nggak nih? Harga spesial. Jadi subscribe 1 tahun untuk aplikasi Seven Pro ini adalah 2,7 juta. Tapi khusus malam ini kita kasih 900.000. Jadi hemat 1,8, hanya berlaku sampai nanti jam 23.59. Jadi ini momentum yang sangat jarang. Silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan kami memiliki tim CS, tim programmer yang siap mendampingi Bapak jika ada pertanyaan ataupun kendala dalam penggunaan aplikasi. Seperti itu, Mbak. Kemute, Mbak. Baik, Masya Allah. Iya, sudah ya bisa didengar suara saya. Jadi ini double bonus ya judulnya malam ini ya Pak Oni ya. Yoi. Selain mendapatkan free trial selama 1 bulan, jadi Bapak Ibu semua juga mendapatkan harga promo dari harga subscribe 2,7 juta per tahun menjadi 900.000 khusus malam ini ya Pak Oni ya. Ya, sampai nanti jam 23. Buat Bapak Ibu, ya. Jadi buat Bapak Ibu yang mau langsung untuk subscribe nanti langsung chat admin aja ya. Nanti langsung chat admin seperti itu. Chat admin nomornya yang tertera di grup. Ini Bapak Ibu semua di sini sudah join grup kan ya? Ya, harusnya. Insya Allah sih sudah join grup semua ya. Oke, mungkin untuk acara webinar malam hari ini, karena waktu juga sudah malam, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Oni atas materi yang sangat luar biasa. Semoga ilmu malam ini menjadi awal perubahan besar untuk bisnis rental Bapak Ibu semua. Terus selanjutnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang telah meluangkan waktu untuk belajar bareng di sini ya. Semoga ilmunya juga bermanfaat seperti itu. Amin. Saya Sevi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Salam sukses, salam bisnis rental makin mudah bersama Seven Ren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oni semuanya. Pak Joko sehat selalu, sukses nggih, matur nuwun. Terus